Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada malam ini insyaAllah kita akan bahas salah satu dosa besar yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah tentang bab maja'a fi ifsya'is sir. Bab tentang menyebarkan rahasia. Namanya rahasia, saudaraku seiman, berarti bukan untuk diekspos. Baik dari diri kita pribadi, apapun yang sifatnya harusnya kita rahasiakan, dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan, tanpa ada orang tahu maka tidak perlu diekspos. Plus lagi juga, apapun yang sifatnya Allah berikan dari urusan dunia, harta, kelebihan fisik, bukan untuk diekspos. Itu memang dirahasiakan saja. Kalau kebetulan ada orang lihat, ya sudah, dia lihat kendaraan kita, dia lihat rumah kita, tapi bukan untuk diekspos. Memang disuruh rahasiakan. Begitu juga dengan berhubungan dengan orang lain. Apapun yang berhubungan dengan masalah ibadahnya, berhubungan dengan kelebihan hartanya, tidak perlu kita untuk mengeksposnya. Ya, tidak ada urusan, kecuali memang hal-hal itu dari dirinya sendiri. Dia ingin supaya misalnya dibantu, disebarkan kendaraan atau bisnis yang sedang dia kembangkan, itu berbeda. Tapi memang umumnya kita disuruh merahasiakan. Jadi rahasia memang ini tujuannya agar tidak diketahui oleh banyak orang. Ini akan jadi bahasan kita tentang masalah orang yang mengekspos rahasia dia atau mengekspos rahasia orang lain. Maka ini bisa masuk ya, dalam bab dosa bila dia salah ya, dalam masalah ini. Tentu ada saja hal-hal yang boleh dia menceritakan. Misalnya batasannya antara suami istri, ya, orang tua sama anak misalnya, sahabat sama sahabat, tapi itu pun tetap kapan sesuatu itu tidak diinginkan oleh orang yang menceritakan untuk disampaikan, berarti hukumnya sudah amanah. Saya akan coba ingatkan diri kita semua, hadis Nabi SAW yang masyhur tentang harusnya setiap muslim malah menutupi aib saudaranya, sesuatu yang harusnya dirahasiakan. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 269 yang berbunyi kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah pun akan lepaskan dia dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang di dunia, maka Allah pun akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Lalu kata Nabi SAW, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, menutupi rahasianya, maka Allah pun akan menutupi dirinya dari kesalahan di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong kebutuhan seorang hamba selama dia juga sibuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Jadi ada 4 pesan Nabi SAW dalam hadis ini, berhubungan semuanya dengan interaksi bersama manusia ya, yang mengeluarkan dari permasalahan, dia terlilit utang misalnya, ada problematik yang sedang dihadapi, lalu kita berbagi, memberikan nasihat, memberikan saran. Ini juga akan memberikan kita solusi buat diri kita sendiri dari masalah-masalah di akhirat nanti. Pesan pertama. Pesan kedua, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang sulit, misal dia ingin minta bantuan pekerjaan atau apa sajalah, mau menikah, mau masuk ke lembaga pendidikan, sementara tidak ada pelanggaran agama, kita bisa mudahkan, kita mudahkan. Yang ketiga adalah ini dari saksi bahasan kita, siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupkan aibnya juga di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, siapa yang selalu menolong saudaranya, maka Allah pun akan selalu menolongnya. Saksi bahasan kita adalah potongan ketiga hadis ini tentang man satara musliman fid dunya satarallahu
di dunia wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam dosa ini, dan ini yang banyak sekali terjadi pelanggaran. Kita sayangkan. Tentang hubungan intim suami istri. Ini salah satu rahasia. Kenapa dilakukan hubungan intim itu di dalam kamar, di tempat tertutup? Halal begitu, haram pun orang lakukan di tempat tertutup biasanya. Kenapa? Supaya tidak terekspos. Ya. Maka ini adalah rahasia antara suami istri. Dalam Islam, kalau sudah terjadi interaksi biologis antara suami istri, haram hukumnya menceritakan interaksi biologis tersebut kepada siapapun. Siapapun. Kecuali dia suami istri ini. Kalau mengeksposnya. Beda kalau seseorang konsultasi. Dia nanya, misal ada masalah dalam masalah hubungan intim suami istri, lalu konsultasi sama seorang dokter. Ada masalah begini pada istri saya, ada masalah begini pada suami saya. Konsultasi. Kalau sudah masuk dalam bab curhat, ini tidak boleh. Berarti sudah menceritakan secara rinci. Nah, itu dalil pertama yang diangkat oleh beliau tentang masalah menyebarkan rahasia ini. Dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna min asyarrin nasi manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek kedudukannya, paling terhina di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang telah menggauli istrinya dan istrinya juga sudah menggaulinya. Sama-sama sudah terjadi interaksi biologis, cumbuan dan seterusnya. Kemudian lelaki itu menyebarkan rahasianya atau salah satunya menyebarkan rahasianya. Dalam satu riwayat, inna min a'zamil amanah. Bahkan amanah yang paling harus dijaga adalah rahasia ranjang suami istri. Berapa banyak orang tidak faham masalah ini. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi SAW berkata kepada beberapa sahabat selepas sholat subuh di masjid beliau di masa itu SAW, mungkin seseorang laki-laki menceritakan tentang hubungannya dengan istrinya, dan mungkin seorang istri menceritakan tentang hubungannya dengan suaminya, maksudnya diranjang ini. Maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, seorang sahabiat, benar ya Rasulullah, kaum laki-laki dan kaum perempuan di Madinah melakukan itu. Mereka saling berbangga-bangga atau justru menghina pasangannya kalau kurang di mata dia. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan, kemudian mereka melakukan hubungan intim di depan semua manusia dan orang-orang menyaksikannya. Ini tentu dalil yang diangkat oleh beliau. Ada 3 dalil yang diangkat di sini. Tapi riwayat pertama tentang masalah penyebaran rahasia adalah masalah hubungan intim suami istri. Ada hadis yang lain saya tambahkan, yaitu sabda Nabi SAW, atau maaf, ada perkataan Imam Nawawi berhubungan dengan hadis ini dulu. Wa fi hadzal hadis tahrimu ifsya'ir rajuli ma yajri bainahu wa bain imra'atihi min umuri istimta'. Dari hadis ini tadi ada penekanan dari Nabi SAW dan hukumnya haram seorang laki-laki menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya dari hubungan suami istri. Wa wasafa tafasil dzalika wa ma yajri min al-mar'ati fihi min qaulin aw fi'lin aw wa nahwa. Bahkan dia menceritakan secara detail apa yang terjadi di antara keduanya, apa yang dilakukan pihak istrinya, baik ucapan, perbuatan, dan semacamnya. Garis bawahi perkataan Nawawi, perucapan pun. Ya. Ucapan yang sudah menuju kepada hubungan intim gak boleh dibahasakan. Kemudian kata beliau, فَأَمَّا مُجَرَّدْ ذِكْرَ الْجِمَاعِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ وَلَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَمَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُرُوءَةِ. Adapun bila seseorang menyebutkan tentang masalah terjadinya hubungan biologis saja, misalnya semalam
saya mandi junub, semalam terjadi interaksi antara saya sama istri saya. Sebatas itu saja, kata beliau, itu boleh. Tetapi kalau tidak ada hajat untuk menyampaikannya, maka hukumnya makruh. Maka hukumnya makruh. Ya. Di sini ada efek dalam kehidupan sosial. Yaitu efeknya, kalau seorang laki-laki Allah karunia seorang istri yang Masya Allah memuaskan dia. Mungkin hampir yang diharapkan dari seorang wanita semua ada pada istrinya. Ya kulitnya, ya bentuk badannya, ya pakaiannya, penampilannya, ya wanginya, ya segala macam. Lalu kemudian dia senang sekali dan dia puas. Kalau orang belum paham tentang hadis ini, maka dia berbangga-bangga menceritakan pada teman-temannya. Oh, istri saya itu begini, ceritain sama dia. Sekarang anggap dia bicara di depan 4 orang temannya laki-laki misal. Keempat laki-laki ini, misal semuanya atau salah satunya istrinya tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Dia akan cemburu dan dia akan menggoda nanti istri orang yang menceritakan. Itu banyak terjadi. Karena bagi dia ini luar biasa nih. Perempuan itu bisa begini dan begitu. Gerakannya begini dan begitu. Perkataannya begini dan begitu. Menggodalah, rayuannya segala macam. Padahal istrinya dia misalnya kaku di rumah. Nah itu kan bisa pengaruh. Sebaliknya juga. Kalau seorang wanita juga melakukan itu. Allah berikan dia suami yang Masya Allah memuaskan bagi dia. Mungkin apa yang diharapkan dari laki-laki semuanya ada di situ. Dari warna kulit, postur tubuh, pakaiannya, wanginya, perkataannya, gerakan-gerakannya dan seterusnya. Lalu dia bicara dengan 4 orang temannya perempuan yang lain. Dari 4 orang ini misalnya anggap semuanya salah satunya suaminya tidak begitu. Apa yang terjadi? Dia akan ganggu suaminya orang ini. Itu efek sosialnya. Bahayanya di situ. Ya. Oleh karena itu tidak boleh sama sekali seseorang menyampaikan ini. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna min a'zamil amana indallahi yawmal qiyamah. Sesungguhnya amanah yang paling besar di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Yang harus dipertanggungjawabkan. Ar-rajulu yufdi ila imrati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Suami istri yang saling bergaul satu sama yang lain, suami menggauli istrinya, istri juga begitu, kemudian mereka menyebarkan rahasia ranjangnya itu. Ya. Jadi memang beda sekali antara kita sama orang-orang non-muslim. Orang non-muslim malah diekspos, buat cuplikan, dikirim, disebar sana sini, bangga kalau dilihat oleh orang-orang. Dijadikan sebagai film-film porno. Dalam Islam tidak ada itu. Dan ini subhanallah efek lain dalam kehidupan sosial. Kalau ini kita tutup, maka tertutup sekali pintu-pintu gangguan dalam rumah tangga, perbuatan zina. Karena orang akan fokus ke pasangannya saja. Tidak perlu dia dengar tentang kelebihan orang lain. Dan ini hal yang harus diperhatikan. Imam Nawawi juga menyampaikan tentang masalah ini. Kalau seandainya ada sesuatu yang mendesak untuk menyampaikan, misal konsultasi, tadi saya katakan antara seseorang dengan dokter karena ada hal yang harus diperbaikin, maka itu dibolehkan. Itu pun tidak boleh rinci. Beliau mengatakan wa in kana ilaihi hajah, kalau ada hajat untuk menyampaikan, au tarattaba alaihi faidah bi an yunkira alaihi i'radahu anha, atau ada faedah dalam menceritakannya, misalnya suami mengingkari keenggahan istri yang tidak mau melayani suaminya. Atau tadda'i ilaihi al-ajzu anil jima' atau nahwa dhalik, atau istri mengklaim bahwasanya suaminya lemah, tidak mampu menyetubui istrinya. Fala karaha fi dhalika kama qala Rasulullah SAW, inni la af'alu ana wa hadhihi. Maka hal semacam ini tidak mengapa, ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, sungguhnya aku melakukan perbuatan itu dan juga ini, ya. Isyarat gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di Abi Talha, dan Nabi SAW berkata kepada Abu Talha, agarastumul laylah, apakah kalian sempat bercocok tanam semalam atau melakukan hubungan biologis? Wa qala li Jabir al-kayyisul kayyis, dan beliau juga bersabda kepada Jabir, ya segeralah punya anak wahai Jabir, segeralah punya anak. Maksudnya Nabi SAW di sini memotivasi sahabat untuk mengerjakan interaksi biologis. Jadi kalau ada bahasa konsultasi, menanyakan gitu kan, apakah itu ke dokter karena masalah medis atau kepada seorang tokoh agama, apa hukumnya kalau seorang suami tidak pernah menggauli istrinya,
Apa hukumnya kalau seandainya seorang istri tidak mau melayani suaminya? Kan itu ada bahasan ke sana. Kalau sebatas konsultasi maka tidak masalah. Tapi selain daripada ini tidak dibolehkan sama sekali.